pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dari kelas dewasa pria, dewasa wanita, dan dewasa senior. Kita kembali berjumpa dalam pelajaran sekolah minggu, dan pelajaran sekolah minggu pagi hari ini adalah pelajaran ke-6 yang mengambil judul Memberitakan Injil. Dan dasar dari pelajaran pagi hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-8. Namun sebelumnya mari kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, murid sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Tolonglah Bapak agar Bapak memimpin pelajaran ini dari awal hingga akhir. Berikanlah kepada kami hati yang terbuka, juga pikiran yang terbuka, sehingga kami dapat belajar dan juga dapat mengerti semua firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan ini. Kami naikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah menyelamatkan kami sekalian. Amin. Bapak-bapak, dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke-8, baik kalau kita buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran-ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah memelihara iman. Ayat ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pelajaran pagi hari ini akan kita bagi dalam 3 bagian. Nah, bagian yang pertama kita akan melihat dari ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah,
tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini diberikan Paulus kepada Timotius yang pada saat itu sedang melakukan pelayanan di Efesus. Nah, baik atau tidak baik, waktunya bisa diterjemahkan sebagai setiap kesempatan, atau bisa juga diartikan baik pada saat menyenangkan atau tidak. Nah, poin menyatakan apa yang salah, dengan kata lain, Paulus meminta Timotius untuk memberitahukan apabila melihat ada kesalahan, atau bisa juga dalam bentuk memberi teguran. Kemudian, poin nasihatilah dengan kesabaran dapat diartikan untuk meminta dengan sungguh-sungguh, atau menghibur, atau memberi semangat, baik itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Karena kesabaran juga menunjukkan sifat yang teguh dan berkelanjutan, serta tidak bosan-bosan untuk mengulang demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian bagian kedua, di ayat yang ketiga disebutkan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, manusia sering hanya memperhatikan kebutuhan yang kelihatan, seperti sandang, pangan, papan, termasuk juga pekerjaan. Namun, Allah memperhatikan kebutuhan manusia yang tidak kelihatan secara jasmani, namun jauh lebih penting, yaitu keselamatan atau kehidupan yang kekal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan berarti bahwa Allah tidak peduli dengan kebutuhan jasmani, karena Ia juga peduli dengan kebutuhan ini. Namun, seperti firman Tuhan pada Matius pasal 6 ayat 33 disebutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, poin mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinginya dan sehubungan dengan isu keselamatan yang menjadi daya tarik bagi semua orang Kristen dari dulu sampai kepada saat ini. Namun, hal ini juga menuntut kita untuk lebih cermat agar kita tidak salah memahami firman Tuhan. Seperti kita sadari, setiap orang sangat senang dengan segala sesuatu yang serba instan. Sebagai contoh, apabila dibandingkan dengan cara mendapatkan pangan, pada zaman dahulu orang berburu untuk menghasilkan hasil. Hewan buruan tidak selalu dapat mudah. Namun, saat berhasil didapatkan, mereka akan dapat memenuhi kebutuhannya dengan cepat atau seketika. Jadi, pada saat kita berburu dan kita mendapatkan hasil buruan, maka kita seketika dapat menikmati hasilnya. Kemudian, contoh lain,
Pada saat bercocok tanam, kita memerlukan waktu untuk dapat mengkonsumsi hasil dari cocok tanam tersebut. Semua membutuhkan waktu dalam penantian. Dan yang dilakukan oleh manusia mengusahakan dan mencari berbagai cara untuk memperpendek waktu penantian itu agar sesegera mungkin mendapatkan hasil. Jadi, prinsip semakin cepat, semakin baik ini sudah semakin menetap dalam manusia, dalam diri manusia. Bukan berarti ini salah, tetapi prinsip inilah yang akhirnya berdampak juga pada kehidupan kekristenan. Perihal upah kehidupan kekal yang dijanjikan pada kekristenan dianggap sebagai sesuatu yang masih jauh untuk dinikmati. Padahal dari dulu hingga sekarang firman Tuhan adalah tetap dan tidak berubah. Akibatnya ada beberapa saat pada akhirnya lebih mencari sumber-sumber yang dapat memberikan hasil atau upah yang lebih cepat. Pada prinsipnya, selama apapun waktu yang diperlukan, kita harus tetap setia mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pengharapan akan hidup kekalah yang akan memberi semangat kepada kita untuk hidup hari lepas hari. Dan sumber semangat untuk hal itu adalah pada Injil. Oleh karena itu, adalah baik untuk berbagi semangat tersebut dengan sesama dengan cara mengabarkan kabar baik, keselamatan kepada semua orang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sampai kepada bagian yang ketiga di ayat yang ke-7 dan ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, poin mengakhiri pertandingan dengan baik membicarakan mengenai perjuangan yang keras yang dilakukan oleh Paulus, dan dia sebagai peserta dalam pertandingan tersebut. Dan dalam pengabaran Injil itu, Paulus seolah-olah menjadi salah satu peserta yang mengikuti perlombaan yang mulia dengan mengabarkan Injil. Kemudian poin mencapai garis akhir. Artinya, Paulus telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Jadi, di sini bukan hanya mengabarkan Injil, tetapi juga sekaligus memelihara iman kekristenan. Iman yang berdasarkan dari ajaran Kristen, yaitu yang berisi kabar baik. Tafsiran lain dari Injil atau kabar baik adalah kepercayaan. Oleh karena itu dapat diartikan juga bahwa Paulus telah setia kepada pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Hal-hal inilah yang mencoba
Paulus berikan teladan kepada kita. Sementara poin mahkota kebenaran dapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, hadiah kemenangan karena telah hidup dengan cara yang benar bisa berupa kehidupan kekal. Yang kedua, Injil kebenaran itu sendiri, yaitu kehidupan damai dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dari ketiga bagian pelajaran pada pagi hari ini dapat disimpulkan beberapa alasan kuat mengapa Injil harus diberitakan. Yang pertama adalah keinginan Allah agar setiap semua manusia selamat. Yang kedua adalah sebagai beban sekaligus tanggung jawab bagi orang percaya, yang juga artinya suatu tugas amat mulia yang menggambarkan secara nyata kerjasama indah antara Allah dan pemerintah Injil. Juga sebagai manusia yang dulu berdosa dan seharusnya binasa, namun diselamatkan, sehingga sepatutnya kita mengajak sesama untuk dapat selamat juga. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama agar memastikan keselamatan orang lain. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita dapat diskusikan di kelas masing-masing sehubungan dengan pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, sungguh bersyukur karena kami berkesempatan belajar sebagian firman-Mu. Tolonglah agar semua yang kami pelajari dapat diterima dengan baik, dan kami boleh membuka hati pikiran kami sehingga kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas semuanya ini, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan senantiasa hidup di dalam hati kami. Amin.